apa namanya di skripsi juga akan sama. Karena skripsi itu kan sebenarnya laporan hasil penelitian. Skripsi itu kan sebenarnya laporan hasil penelitian. Nah, kenapa mahasiswa S1 harus melakukan penelitian? Karena memang itu apa diwajibkan. Gitu. Menjadi sarjana itu salah satu kemampuan yang harus dimiliki adalah melakukan penelitian. Nah, dalam penelitian S1 itu akan beda dari penelitian S2 atau S3 ya. S1 mahasiswa dituntut untuk bisa menggunakan satu teori umum. Misalnya kalian mau ngambil ELT gitu ya, pengajaran bahasa Inggris. Maka harus menguasai satu teori umumnya dulu. Misalnya, saya mau meneliti speaking, Pak. Sudah kuasai teori tentang speaking. Ya. Cari referensi tentang speaking ya. Lalu termasuk bagaimana cara mengajar speaking dan sebagainya. Itu teori umumnya. Lalu teori khususnya apa? Misalnya tentang motivasi belajar speaking. Ya. Jadi ada dua teori kan, teori umumnya speaking, ya, terutama dalam bahasa Inggris, kemudian teori khususnya adalah bagaimana motivasi anak belajar speaking. Nah, itu yang disyaratkan untuk mahasiswa S1. Jadi, menguasai satu teori umum dan satu teori khusus untuk membuat atau mengembangkan solusi terhadap satu permasalahan. Ya. Makanya dalam skripsi itu kan harus ada minimal 2 permasalahan, ya. 2 problem yang diteliti. Jadi yang pertama ya berkaitan dengan teori umum itu, yang kedua dengan teori khusus. Nah, teori-teori itu dipakai untuk pengumpulan data. Teori-teori itu dipakai untuk pengumpulan data. Jadi ketika ya kalian sudah cari data, tapi kan belum pakai teori, mungkin secara tidak sadar ya pakai teori, cuma teori-teori pribadi begitu ya. Bukan teori yang dipakai oleh banyak orang atau yang sudah mendapat reputasi di kalangan para ilmuwan atau para peneliti. Ya, teori itu kan bisa pribadi, bisa teori yang sudah berlaku umum gitu ya. Teori pribadi dasarnya ya dari observasi, dari pengamatan sehari-hari, dari apa yang kita rasakan, kemudian kita coba rasakan, ya kita coba renungkan, lalu kita menyimpulkan, itu teori pribadi. Sementara teori yang saya maksud itu adalah teori yang sudah umum, sudah dipakai banyak orang, sudah diikuti banyak orang, banyak ahli. Nah, teori-teori itu ada di dalam buku-buku ya, speaking. Nanti cari buku-buku tentang speaking. Atau ada 2 macam teori ya. Jadi ada teori yang sifatnya sudah baku, sudah paten begitu ya, sudah banyak dipakai orang. Lalu ada teori-teori baru. Nah, tren sekarang ini para penulis atau peneliti itu cenderung untuk menggunakan teori-teori baru yang ditemukan berdasarkan hasil penelitian mutakhir. Ya. Penelitian terbaru, misalnya nanti selain pakai buku-buku, misalnya buku-buku lama begitu, ya ambil contoh yang populer lah. Dan saya yakin kalian punya semua kan, bukunya Brown gitu, Principles of Language Teaching gitu. Di sana ada teori-teori tentang speaking gitu. Macro skills-nya apa, micro skills-nya apa. Itu teori umum. Nah, itu teori yang sudah punya reputasi. Tetapi tren sekarang itu diperlukan juga teori-teori yang mutakhir. Dari mana sumbernya? Dari jurnal penelitian. Nanti cari artikel-artikel yang membahas soal penelitian speaking, gitu ya. Penelitian membahas soal speaking. Nah, biasanya kalau sebelum ini kan saya misalnya atau teman-teman itu minta coba deh itu pelajari skripsi mahasiswa yang dulu tentang speaking. Nanti pelajari di mana apa kelebihannya, di mana kekurangannya, lalu apa kesimpulannya. Itu cara kita untuk mengembangkan atau membandingkan apa yang kita temukan di buku dengan apa yang ditemukan dalam penelitian terbaru ya, skripsi mahasiswa. Tapi yang lebih keren gitu ya jangan skripsi kan, ya sudah dipublikasi melalui jurnal penelitian, bisa jurnal di Indonesia atau jurnal internasional. Itu teori ya. Nah, itu dua-duanya akan dipakai dalam pengumpulan data. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengumpulkan data? Tentu berbasis dari teori. Ya.
Kalau misalnya kemarin sudah ada yang mengumpulkan nilai speaking, maka nanti pelajari dari speaking itu apa. Ini anak dapat nilai sekian, kenapa? Ini apa namanya? em, Kalau diteliti nanti permasalahan saya begini, hasilnya ke apa gitu. Nah, nggak usah takut ya, karena nanti ada dosen pembimbing. Jadi kalau kalian nanti misalnya mengalami kesulitan dalam mengumpulkan data atau dalam mencari teori, itu nanti pembimbing akan membantu. Pembimbing akan membantu, akan apa namanya, akan mengarahkan, akan memberitahu kira-kira oh ini begini, begini dan seterusnya. Baik, kuliah pagi ini kita akan bicara tentang penggunaan SPSS untuk pengolahan dan analisis data. Ya. Berbeda dengan Excel, Excel itu karena dia basisnya adalah aplikasi spreadsheet, itu dia lebih banyak apa namanya manfaatnya gitu ya, kegunaannya lebih banyak daripada SPSS. SPSS memang aplikasi yang didesain untuk pengolahan data penelitian dan itu pun banyak dipakai di kalangan ilmu-ilmu sosial termasuk ilmu pendidikan, ya, pendidikan bahasa Inggris. Namanya aja SPSS ya. Jadi Statistical Package for Social Sciences. Jadi memang paket atau aplikasi statistik untuk ilmu-ilmu sosial dan sebenarnya bisa juga untuk ilmu-ilmu lain gitu. Cuma ya namanya aja biar apa lebih apa namanya mudah dikenali ya tambah social sciences. Tapi sebenarnya untuk penelitian yang lain pun bisa. Oke. Nah, jadi bedanya itu ya. Kalau Excel kemarin kita bisa sampai ke apa misalnya membuat pemetaan ya dan seterusnya. Bahkan kita bisa analisis pikir soal. Ini dengan SPSS sebenarnya bisa, cuma waktu kita terbatas, kita nggak akan sampai di sana. Ya. Nah, yang akan kita bicarakan ini ada dua. Yang pertama nanti kita akan mencoba mengolah data untuk menemukan descriptive statistics. Ya. Statistik deskriptif. Itu analisis yang dasar, yang sangat elementer untuk penggunaan pendekatan kuantitatif. Ya. Kemarin dengan Excel sudah kita lakukan ya, deskriptif statistik. Nanti kita lihat bagaimana dengan ini, dengan SPSS. Kemudian yang kedua nanti kita akan meningkat ke analisis empirical ya. Jadi kita akan menggunakan pendekatan apa namanya, pendekatan statistik kuantitatif yang sifatnya sudah membuktikan gitu ya. Kalau deskriptif itu kan hanya menjelaskan. Kalau misalnya kita akan menganalisis korelasi gitu ya, itu kita sudah harus membuktikan ya dengan satu angka, dengan suatu apa namanya koefisien ya. Jadi kalau kita bicara korelasi, bicara regresi itu kita bicaranya koefisien. Jadi angka yang bergerak antara apa minus 1 sampai plus 1 itu yang nanti bisa ditafsirkan untuk membuktikan apakah hasil penelitian kita ini terbukti atau tidak. Terbukti misalnya kita membangun satu keyakinan bahwa ya nanti penelitian saya akan membuktikan bahwa ada hubungan antara nilai speaking dan latihan drama. Ada hubungan antara latihan drama berbahasa Inggris dengan nilai speaking. Oke? Artinya apa? Dalam penelitian itu ada dua variabel, ada dua hal yang diteliti. Variabel, istilah-istilah dalam penelitian variabel. Dalam kehidupan nyata sehari-hari, variabel itu ya hal lah, sesuatu. Gitu. Ada dua hal yang diteliti, yaitu apa? Nilai speaking, yang pertama. Lalu yang kedua, kegiatan latihan drama berbahasa Inggris. Ya. Jadi, kegiatan latihan drama berbahasa Inggris ini menjadi variabel independen, variabel yang mempengaruhi. Sementara nilai bahasa Inggris itu menjadi variabel dependen, variabel yang dipengaruhi, ya, atau variabel yang terkait ikutannya. Gitu. Jadi ada dua variabel ya, ada variabel independen,
ya, itu variabel yang menentukan, yang mempengaruhi, ya, variabel utama. Lalu ada variabel independen, itu variabel yang dipengaruhi atau variabel yang uh, terpengaruh atau yang akan mendapatkan akibat. Ya. Di contoh yang gampang begini, um, uang itu independen atau dependen kalau dikaitkan dengan misalnya um, kebahagiaan atau kesenangan. Ada yang bisa menjawab? Amalia, kalau kita mencoba melihat dua hal ya, uang dan kesenangan. Itu uang itu menjadi variabel apa? Independen atau dependen? Kesenangan itu dipengaruhi uang atau uang dipengaruhi kesenangan? Ada yang bisa jawab? Kesenangan dipengaruhi uang, Pak. Oke, dia kesenangan dipengaruhi oleh uang. Jadi variabel independennya apa? Uang atau kesenangan? Uang, ya, Pak. Ricardo, uang ya, uang. Itu yang variabel Uang, independennya Pak. uang. Lalu kesenangannya itu oke, yang dependennya itu kesenangan. Artinya apa? Kalau logika itu kita terima sebagai kebenaran, jadi orang berteori itu kan orang menyampaikan kebenaran ya, jangan lupa itu. Jadi orang berteori itu orang yakin bahwa yang disampaikan itu benar, bahwa teorinya itu benar. Artinya kalau logikanya itu, penalarannya itu uang itu menentukan kesenangan, maka semakin banyak uang yang dimiliki, dia akan semakin senang. Gitu ya. Atau ada hubungan antara uang yang dimiliki dan kesenangan yang dirasakan. Nah, korelasi, analisis korelasi sebagai salah satu teknik inferensial ya. Jadi ada inferensial teknik dalam statistik. Jadi teknik untuk membuktikan sesuatu, suatu asumsi, suatu apa namanya dugaan, um, suatu pemikiran. Gitu. Maka dia harus membuktikan apakah ada hubungan antara uang dan kesenangan, antara ikut latihan terima bahasa Inggris dan kemampuan speaking. Korelasi itu akan membuktikan ada tidaknya hubungan, ya, ada atau tidak ada hubungan antara satu variabel independen dengan variabel dependen, antara satu hal dengan hal yang lain, antara faktor dengan akibat, antara sebab dan akibat. Ada hubungan antara dua hal itu. Ada enggak hubungannya? Nah, kalau kita ingin membuktikan itu, maka kita cari data. Kita tanya gitu ya, kita tanya teman-teman ini. Teman-teman kuliah ini ditanya, ada enggak apa hubungan antara uang dan kesenangan? Iya ada. Artinya, kalau semua orang mengatakan ada, berarti lalu kesimpulannya apa? Ada hubungan antara uang dan kesenangan. Itu deskriptif, karena hanya disampaikan dengan kata-kata. Oke? Okay? Itu namanya apa namanya analisis deskriptif. Jadi deskriptif itu disampaikan dengan kata-kata, dengan kalimat, gitu ya, dengan penjelasan. Itu namanya analisis deskriptif. Nah, kalau kita masuk ke analisis yang inferensial, tadi yang pembuktian, bagaimana? Pertanyaannya diubah, gitu ya. Pertanyaan tidak ada hubungan apa enggak, tapi kita pertanyaannya misalnya diganti dengan scoring, dengan diberi nilai. Ya. Kalau Anda punya uang 100, maka Anda akan disuruh memilih bintang gitu. Bintangnya 4 atau 5 gitu ya, diberi pilihan 5, nanti dia suruh klik 2, 1, 3, bebas, atau 5. Terus nanti pertanyaan kedua, mana yang lebih menyenangkan, punya uang 100 atau uang 200? Itu nanti hasilnya, skor itu, bintang-bintang itu dihitung. Ya, di dalam angket yang saya berikan kemarin, saya sudah beri contoh ya, jadi untuk mengukur sikap, itu bisa dengan memberi bintang, ya, atau menulis skor ya. Pilih mana tingkat kesenangan kamu di antara 1 sampai 5 pilih. Kalau punya uang 100 atau punya 200. Kalau punya 100 berapa skornya? Bintangnya berapa? Kalau 200 berapa bintangnya? Nah, dengan cara itu nanti akan muncul ya angka atau
apa namanya kuantitas atau frekuensi yang dikumpulkan dari sekian, misalnya 60 orang responden. Lalu nanti ditanya lagi tentang kesenangan. Kalau punya uang 100, seberapa senang kalian? Atau Anda, seberapa senang Anda? Suruh milih bintang lagi. Ya, di antara 5 pilih bintang berapa. Lalu pertanyaan kedua, kalau Anda punya 200, berapa bintang yang menunjukkan kesenangan Anda? Kalau Anda punya 300, nah ini nanti akan menunjukkan hasilnya ya, setelah data terkumpul, lalu dihitung gitu, itu akan menunjukkan sikap tiap-tiap orang terhadap bagaimana kesenangan orang ini terhadap berapa jumlah uang yang dimiliki. Nah, dari dua variabel itu kemudian dihitung, diolah. Jadi korelasi itu menghitung apa namanya nilai tengahnya gitu ya, dibandingkan nilai tengah antara satu variabel dengan variabel yang lain, antara apa nih keikutsertaan dalam latihan drama berbahasa Inggris itu variabel yang independen dengan nilai speaking variabel dependen, atau dalam hal contoh tadi antara nilai jumlah uang yang dia miliki dan nilai atau angka yang menunjukkan kesenangan orang itu. Nah, kalau dua set of data ini dibandingkan dengan teknik analisis apa yang ada di SPSS, itu korelasi, nanti akan ketahuan berapa korelasinya. Oh ya, sebelum saya lupa, di dalam penelitian kuantitatif, terutama yang sudah menggunakan teknik analisis inferensial, itu di akhir bab 2, ya, di tinjauan teori ya, itu harus dimunculkan yang disebut dengan hipotesis. Hipotesis. Itu kalau di penelitian kuantitatif menggunakan korelasi atau regresi atau analisis inferensial yang lain, itu di bab 2-nya harus muncul hipotesis. Hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah keyakinan seorang peneliti sebelum dia melakukan penelitiannya. Nah, sebelum itu udah yakin, ya bisa aja. Dari mana? Ya dari pengamatan dia, ya, dari pengalaman dia, plus dari teori-teori yang dia baca. Jelas ya. Jadi dari mana hipotesis itu dikembangkan, dibangun? Pertama dari pengalaman dia sendiri. Oh, saya ini pernah ikut latihan drama bahasa Inggris. Cara saya kan ikut latihan drama, lalu speaking saya meningkat. Berarti saya yakin kalau ada orang yang ikut latihan drama bahasa Inggris, maka speakingnya akan lebih bagus daripada orang yang tidak ikut latihan drama. Itu keyakinan karena pengalaman atau berdasarkan pengalaman. Lalu mengamati. Misalnya Anda jadi pelatih drama gitu ya, oleh suatu sekolah suruh melatih drama berbahasa Inggris di sekolah itu. Ini insya Allah nanti semester depan kalau sekolahnya sudah mulai tatap muka, nanti saya ingin mengajak mahasiswa yang memang berminat untuk melatih drama berbahasa Inggris di beberapa sekolah ya. Jadi ada sekolah-sekolah yang sudah berminat untuk itu. Nah, nanti ya kalian kalau berminat, kalau senang gitu ya, silakan ikut. Ya. Mudah-mudahan kalau semester depan ya sudah boleh tatap muka, kalau belum berarti ya belum juga gitu. Karena kesempatan ini dan sekolah seperti itu. Nanti kalau sudah boleh tatap muka ya nanti kita akan coba aktifkan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler yang menunjang pembelajaran bahasa Inggris intrakurikuler. Oke. Jadi mengamati gitu ya. Saya waktu melatih drama di sekolah ini, saya mengamati anak-anak ini ternyata kemampuan ngomongnya lebih bagus, speaking lebih bagus. Ya. Lalu baca-baca tadi kan buku, baca teori-teori hasil penelitian, kemudian ternyata diteliti di mana-mana, pengaruhnya ada hubungannya. Ya. Nah, karena semua mulai dari pengalaman pribadi, pengamatan, kemudian teori, kemudian hasil penelitian orang lain, semuanya menunjukkan ada hubungan, ya, semuanya menunjukkan ada hubungan antara ikut latihan drama dan kemampuan speaking. Maka saya
yakin gitu, saya yakin, dan ditulis di akhir bab 2 itu, keyakinan sebelum penelitian dilakukan, atau dalam bahasa laporan penelitian itu namanya hipotesis, ya, hipotesis. Apa hipotesisnya? Biasanya untuk menghindari menghindari kesulitan setelah nanti data dianalisis, lalu dosen pembimbing akan menyarankan bikin dua hipotesis alternatif dan hipotesis nihil, ya, alternatif hipotesis dan null hipotesis. Jadi istilahnya kalau di bahasa di metodologi ada H1, H0 gitu ya, bukan H0 tapi H0, dengan nol, ya, nol. H1 apa? H1 itu keyakinan, yakin, ya. Jadi di situ katakan, kalau judulnya misalnya ya, relasi antara latihan drama bahasa Inggris dan kemampuan speaking siswa SMP kelas 7 di mana gitu ya. Judul skripsinya begitu, judulnya begitu. Jadi ada dua variabel ya, ada latihan drama bahasa Inggris, lalu ada kemampuan speaking. Nah, hipotesis juga tentang dua hal itu. Jadi pertama dikatakan ada hubungan positif antara partisipasi dalam latihan drama bahasa Inggris dengan kemampuan speaking siswa. Kita yakin gitu ya, kita yakin ada hubungannya. Makanya basisnya begitu, ya, dikatakan begitu. There is a correlation between participation in English drama practice and English speaking scores. Itu ya, itu namanya hipotesis alternatif, dan itu yang harus dibuktikan ada hubungannya. Nah, nanti dengan SPSS akan ketahuan berapa korelasinya antara minus 1 sampai plus 1 berapa, apakah minus 0,9 atau plus 0,9, ya. Dan nanti dengan SPSS bisa dihitung. Lalu hipotesis yang nol tadi gimana? Ya, kita buat statement keyakinan yang tidak optimis, tapi yang pesimis. Gimana? Tidak ada hubungan antara, ya, tidak ada hubungan antara, there is no correlation between English drama practice and English speaking scores. Jadi nggak ada hubungan antara keikutsertaan siswa dalam latihan drama berbahasa Inggris dengan nilai speaking siswa. Jadi itu ya, tes itu ada dua macam. Nah, yang kan kita buktikan adalah yang pertama ada hubungan. Artinya kalau dengan dua hipotesis itu, mahasiswa nanti misalnya terbukti ya bagus, kalau misalnya tidak terbukti kan yang terbukti hipotesis nihilnya kan. Jadi satu di antara dua itu mesti ada yang terbukti. Ini dalam kehidupan sehari-hari juga harus begitu ya, jangan terlalu yakin dengan sesuatu. Nah, sifatnya kita kan masih mencari-cari kebenaran. Nah, sebelum ada data, sebelum data diolah, sebelum data dianalisis, jangan kita terlalu yakin gitu dengan sesuatu yang mau kita teliti gitu ya. Tapi kalau sudah diteliti, sudah ketemu, hasilnya sudah dianalisis, sudah ada hasilnya ya, kita boleh yakin. Kita boleh ini, saya yakin seperti ini. Nah, karena tidak terlalu yakin, maka ada dua hipotesis tadi kan, ada hubungan dan tidak ada hubungan. Sehingga nanti kalau misalnya terbukti ada hubungan, ya udah, ada hubungan, selesai, gitu ya, penelitian selesai. Kalau nggak ada hubungan, ya sudah, nggak ada hubungan. Jadi, biarpun anak ini latihan drama sampai 20 jam per minggu, tapi tetap aja English speaking-nya jelek, karena nggak ada hubungan. Nah, misalnya seperti itu, ya. Tapi kayaknya nggak mungkin, ya. Tapi ya mungkin aja, karena namanya juga penelitian. Ada kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita duga kan. Jadi pernah saya membimbing mahasiswa seperti itu gitu. Kita peneliti lalu dihitung ternyata nggak ada hubungan antara
kegiatan antara reading dan vocab. Nggak ada hubungan. Mas Wani kan bingung, saya juga bingung. Kan secara teori kan semakin banyak orang membaca kan vocabnya semakin banyak gitu. Tapi diteliti enggak, hasilnya enggak. Lalu kalau seperti itu gimana? Ya sudah selesai. Karena yang terbukti adalah hipotesis nihilnya, bukan hipotesis alternatifnya. Jadi kalau satu di antara dua itu sudah terbukti, ya sudah selesai. Ya. Kecuali kalau peneliti nggak puas gitu ya. Wah, saya nggak puas Pak. Seperti Mas ini nggak puas. Dia nggak puas. Padahal saya bilang udah selesai. Karena kan yang terbukti H0-nya, H1-nya nggak terbukti, H0-nya terbukti. Berarti penelitian kamu udah selesai. Tapi saya nggak puas Pak, karena secara teori kan itu ada hubungannya. Kenapa ini nggak ada? Ya sudah, kalau begitu sekarang diteliti lagi. Ya. Jadi hasil penelitian itu kalau mau disanggah, mau dibantah, silakan. Tapi bikin penelitian. Ya. Jadi ini mungkin untuk mahasiswa ya, kalau ikut seminar itu nggak setuju dengan hasil penelitian orang, boleh aja. Ini kayaknya penelitiannya nggak benar nih, silakan. Tapi harus ada pembanding penelitian disanggah dengan penelitian. Itu cara kerja dunia ilmu pengetahuan seperti itu. Jadi jangan hasil penelitian dibantah dengan perasaan, ya, nggak boleh. Ya, itu tidak apple to apple comparison. Jadi hasil penelitian harus dibahas, dibantah dengan hasil penelitian. Jelas ya, ini prinsip. Nah, jadi dia sudah meneliti, sudah mendapatkan hasil, tetapi dia tidak puas, ya sudah silakan, nggak apa-apa. Sekarang teliti lagi. Ya Pak, nggak apa-apa. Ya ini nggak lama sih kalau penelitiannya ini, karena penelitian untuk menguji korelasi itu tidak dengan korelasi lagi, tapi dengan penelitian kualitatif. Caranya bagaimana? Ya di interview aja responden. Di interview. Kenapa? Tidak ada hubungan gitu. Padahal menurut teori, menurut hasil penelitian sebelumnya, menurut keyakinan saya, ada hubungan ya, antara reading dan vocab. Tapi ternyata nggak ada hubungan. Ya. Lalu Mas Weni, sudah Pak, nggak apa-apa nanti saya interview. Akhirnya di interview anak-anak itu, anak-anak yang diteliti di interview, apa kira-kira gitu. Nah, akhirnya ketemu, ternyata um, ternyata reading mereka ini ternyata nggak benar gitu ya. Jadi ada yang mengatakan, saya tiap minggu membaca sekian jam. Ternyata setelah dicek ke orang tuanya, anaknya dulu, kalau anaknya ragu-ragu, kemudian dicek ke orang tuanya, ternyata enggak. Angka-angka yang mereka sampaikan, misalnya 4 jam, 5 jam, itu enggak terbukti. Nah, itu menjelaskan gitu ya. Jadi, kenapa nggak ada hubungan? Karena ternyata data yang dikumpulkan, data yang diperoleh itu tidak valid, tidak sesuai dengan kenyataannya, tidak objektif. Ya sudah, jadi selesai. Karena sudah bisa menjelaskan nih, bahwa hasil penelitian ini tidak menunjukkan adanya korelasi antara reading dan vocab, karena responden itu ketika melakukan kegiatan membaca reading itu tidak serius. Tidak, karena reading itu kan ada beberapa tingkatan, ada 5 level gitu ya. Jadi yang pertama itu misalnya scanning, dia hanya membaca cepat gitu. Ya, kalau itu yang dilakukan ya pasti nggak ada hubungannya dengan vocab, karena scanning kan hanya mencoba mencari garis besar saja isi buku atau isi sebuah artikel. Kalau sudah sampai ke intensive reading, ya itu pasti akan ada pengaruhnya terhadap vocab. Okay. Artinya dalam skripsi itu kemudian dia membuat rekomendasi untuk peneliti-peneliti yang akan datang ke mahasiswa yang akan meneliti korelasi antara reading dan vocab, supaya juga menanyakan kepada responden tentang level self reading. Ya.
tingkat-tingkat membaca yang mereka lakukan. Jadi jangan hanya asal nanya angketnya di situ angketnya berapa jam kalian membaca buku berbahasa Inggris. Kalau diberi pilihan kan 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Tapi nggak ada pertanyaan yang menanyakan ketika Anda membaca, itu Anda melakukan kegiatan membaca di level berapa? Level 1, 2, 3, 4. Level 1 itu ini. 2 ini. Ada dianggap dijelaskan ya, supaya mereka bisa memilih dengan tepat. Ini contoh ya, contoh bagaimana sebuah hasil penelitian itu bisa membuktikan hipotesis alternatif, tapi bisa juga membuktikan hipotesis nihil. Baik, sekarang kita mulai ya. Di dalam sudah dibuka semua ya? Sudah, Pak. Seperti ini. Oke. Sudah, Ini Pak. mirip dengan mirip dengan Excel ya. Jadi ada ini namanya baris 1. Dan ini kolom 1. Cuma bedanya kalau di SPSS kolom itu diberi nama variabel ya, var. Nah, kita bisa mengisikan langsung di sini, bisa langsung mengisikan di situ. Ya, misalnya di baris 1 langsung diisikan angka gitu. Misalnya pertama kita klik dulu variabelnya, kita beri nama ya. Jadi data view ada 2 ya, di bawah itu data view dan variable view. Oke. Sekarang kita klik variable view. Ya, sudah semua. Kemudian nama name-nya diberi. Misalnya name-nya diberi nama tadi apa? Drama ya, latihan drama. Drama praktis. Oh, nggak boleh pakai spasi ya. Jadi ini variable tuh pendek aja, drama gitu aja. Ini jenis data yang mau ditampilkan apa? Numerik. Kemudian di situ, jadi kalau numeriknya ini ada di sebelah kanannya ada apa? Ada tombol ini, kalau ditekan dia akan masuk ke pilihan-pilihannya. Berapa angka yang akan dimasukkan, berapa angka di belakang koma ya, ini. Berapa angka di belakang koma, berapa angka yang maksimal berapa angka. Jadi kalau mau menghilangkan di belakang koma ya dihapus saja ini. Diganti 0 gitu atau dihapus. Oke. Ini. Jadi maksimal berapa angka tanpa koma di belakangnya. Nah, selebihnya nggak usah diperhatikan, udah biarin aja. Kemudian kita masuk ke variabel 2. Ini variabel 2. Jadi baris kedua itu variabel 2. Kita beri nama speaking. Kemudian decimalnya yang kita hilangkan. Jadi caranya bisa langsung di situ atau bisa diklik di numeriknya. Decimalnya dihilangkan. Oke, sudah semua. Jadi kita sudah mempunyai 2 variabel ya, variabel drama dan variabel speaking. Kalau sudah, kita klik data view. Nah, kolom pertama dan kedua itu sudah berubah. Yang satu drama, yang satu speaking. Ya. Jadi kolom variabel sudah berubah, drama dan speaking. Nah, angka ini 1, 2, dan 10 itu adalah menunjukkan responden, ya, responden. Respondennya berapa orang? Subjek atau siswa atau mahasiswa atau orang yang kita teliti berapa orang? Itu namanya responden ya. Berapa orang ini? Misalnya 10 ya, 10 orang. Maka nanti kita masukkan aja di sini nilai speakingnya dulu ya, nilai speakingnya dulu. Siswa nomor 1, jadi kenapa SPSS tidak ada nama ya? Karena nama itu termasuk privacy ya dalam penelitian. Nama responden itu harus dirahasiakan. Jadi nggak boleh dimunculkan. Ya.
Kalau di Excel kan bisa dimunculkan nama, nomor ya mahasiswa. Kalau di sini enggak, bahkan alamat email bisa muncul di Excel. Di SPSS enggak bisa. Jadi langsung ke responden, identitasnya dengan nomor, kemudian nilainya berapa. Misalnya speaking, kalau nomor 1, responden nomor 1, speakingnya misalnya 70, langsung aja masukin itu 70. Responden gua berapa? Nah, sekarang kita masukkan aja supaya sama di 75, ini 70, lima, 75. Oke, misalnya begitu ya. Nilainya seperti itu. Dan drama ini diukur dari mana? Dia ikut latihannya, nanti peneliti harus membuat kriteria penilaiannya. Misalnya begini, drama itu dilakukan selama 1 semester. 1 semester itu misalnya latihan dramanya 15 kali, gitu ya. Kalau dia ikut 15-15-nya, jadi semuanya dia ikut, berarti dia dapat skor 15 dibagi 15. Ya. Jadi jumlah frekuensi latihan itu menjadi pembagi, jumlah kedatangan itu menjadi terbagi. Ya. Kalau dia datang semuanya 15 kali, maka skornya 100. Ya, misalnya, ini dia rajin, tiap latihan datang. Lalu sesuai yang nomor 2, gimana? Dia datang 12 kali, maka nanti dihitung 12, kalau ini hitungnya di Excel ya, bisa di Excel ya. 12 dibagi 15, berarti 25. Itu caranya ya, cara menghitung. Karena drama kan nggak bisa dinilai. Nilainya karena latihan kan, latihan tuh ya dinilai apa nih ya, kehadiran dia latihan beberapa kali, itu yang paling mudah untuk dianggarkan. Ya. Meskipun ada cara lain ya, kalau misalnya ini harus ada di teorinya, ya. Di teorinya harus muncul di teorinya. Jadi ikut latihan drama itu apa yang akan dinilai, frekuensi keikutannya, karena yakin bahwa semakin sering dia latihan, semakin banyak dia latihan, maka semakin bagus bikinnya. Kalau ada teori begitu, berarti yang dihitung frekuensi kehadiran dia dalam latihan. Ya. Lalu kita sudah dapat tadi dengan cara tadi, dapat nilainya, misalnya sini, hanya ikut beberapa kali. Baik, kita sudah punya 2 data, ya, proses data, yaitu data yang menunjukkan berapa nilai dia dalam latihan drama. Ini dinilai dari kehadiran aja. Ya. Tapi kalau mau lebih mendalam, ya, seperti tadi contoh yang kita bukti itu, bisa aja misalnya di situ dia mati aktivitasnya. Dan itu benar-benar peneliti mengamati. Oh, responden satu ini, oh dia aktif banget. Atau, oh ternyata dia meskipun, ini cara menilai ya, cara menilai orang ikut latihan drama. Ternyata dia meskipun tiap latihan datang, dia cuma main-main di situ, dia tidak menghafalkan dialognya, dia tidak mencoba berdialog dengan lawan mainnya. Nah, nilai dia 70 aja deh. Nah, boleh peneliti melakukan observasi. Dan observasi itu dia nanti peneliti bisa menghasilkan nilai juga. Jadi ada 2 cara ya untuk menilai aktivitas itu, bisa dengan frekuensinya. Paling gampang, berapa kali dia datang berapa, nanti tinggal membagi, atau secara kualitatif gitu ya, dia mati. Ketika dia ada, dia ngapain? Lalu dinilai.
Atau kombinasi antara dua-duanya. Yang paling bagus kombinasi antara jumlah kehadiran dan kegiatan ketika dia hadir. Oke, katakanlah ini nilai yang sudah merupakan kombinasi antara dua-duanya gitu ya. Jumlah kehadiran dan kegiatan waktu dia latihan. Baik, tadi sudah saya sampaikan, hari ini kita akan mempelajari deskriptif ya, dan inferensial. Sekarang kita mulai dari deskriptif. Kita bisa meneliti, misalnya, berapa sih kecenderungan di tengahnya, center tendency dari latihan drama itu. Nah, caranya bagaimana kita klik analyze, ya. Jadi untuk mengolah data, kita klik analyze, karena ini SPSS kan untuk analisis. Sudah analyze semua. Di situ ada pilihan-pilihan yang cukup banyak, ya. Yang cukup banyak. Karena kita akan menghitung deskriptif, kita pilih deskriptif. Ya. Ini kalau kursor ditaruh di situ, muncul window baru, ada frekuensi, deskriptif, explore, dan seterusnya. Kita pilih apa? Deskriptif. Deskriptif. Akan muncul apa namanya, window di sini. Yang mau dihitung yang mana? Grama saja atau dua-duanya? Oke, satu persatu ya, grama aja nih. Oke, grama aja. Opsinya diklik. Atau pilihan apa? Oh, di situ yang dihitung mean, standar deviasi, minimum, maksimum, range, boleh. Jadi kalau mau diklik-klik boleh semuanya ya. Udahlah ini aja yang deskriptif kan yang paling penting ya. Masih ingat ya waktu saya menyampaikan tentang apa nilai tengah atau mean di Excel. Jadi yang paling penting yang kita cari kan standar deviasi dan mean ya. Dan mean dan standar deviasi. Lalu continue. Udah. Lalu kita klik OK. Dia akan muncul di otomatis ya, SPSS akan memunculkan hasilnya di lembar tersendiri. Dan di situ udah muncul kan, descriptive statistics, jumlah N-nya, N itu responden 10, valid N, jadi jumlah yang memberikan jawaban 10, range 40, range itu jarak antara minimum dan maksimum ya. Jadi minimum 60, maksimum 100. Ini kurang ini ketemu range, dibentangkan nilainya. Kemudian nilai rata-ratanya min berapa? 83. Standar deviasi 14,757. Sangat tinggi ya. Standar deviasi sangat tinggi. Ya sudah, nggak apa-apa. Artinya ada kesenjangan dalam standar deviasi itu kan artinya itu ya. Ada kesenjangan antara kelompok yang sangat rajin, sangat serius dengan kelompok siswa yang sangat tidak serius, sangat tidak rajin. Oke. Jadi tadi kan kita pakai dua parameter ya, dua ukuran untuk drama itu. Yang pertama kerajinan, artinya dia datang berapa kali, lalu keseriusan, untuk dia datang dengan apa? Nah, kombinasi dua nilai itu kemudian kita masukkan ke dalam variabel drama. Baik, itu sudah muncul hasilnya ya, deskriptif. Ini yang kita perlukan. Ini nanti di laporan itu dimunculkan. Jadi ini tinggal di copy aja, di copy. Kalau diklik di sini dimanapun di area ini, jangan di luar ya. Di sini di area tabel ini, klik kanan, kemudian copy atau copy spesial. Copy. Nanti untuk ujian juga ini yang harus dikumpulkan ya. Kemudian kita buka misalnya MS Word gitu ya. MS Word. Kita copy paste. Udah muncul, tabelnya muncul di situ di MS Word. Di deskripsi nanti nggak usah bikin lagi tabelnya, tinggal copy dari apa namanya, dari SPSS ya. Ini praktis.
Kalau di Excel kita harus mengolah dulu, ya, baru kemudian bisa di copy sama, di copy ke apa namanya ke MS Word. Nah, sampai di sini sudah bisa dimengerti ya, diikuti ya. Ini output namanya. Nah, kita kembali ke data lagi. Sekarang kita mau menghitung, aduh, kayaknya dua-duanya deh biar mantap gitu. Nanti biar karena gini ya untuk laporan penelitian dengan pendekatan kuantitatif itu nanti di bab 4 itu tidak banyak yang bisa ditulis karena apa? Karena ya kita tampilkan aja tabel hasil pengolahan ini lalu di bawahnya diberi penjelasan sedikit, sudah. Ya. Beda dengan pendekatan kualitatif. Jadi bab 4 itu bisa panjang lebar. Di situ kita menguraikan, menjelaskan dengan kata-kata, dengan kalimat gitu. Tapi kalau pendekatan kuantitatif ya, apalagi yang inferensial begini, ya udah itu aja. Baik, sekarang coba kita hitung lagi dua-duanya ya. Masih ingat ya? Kita klik apa? Analyze ya. Analyze, Statistik, dan descriptive statistik, kemudian deskriptif, deskriptif. Nah, ini yang di kanan drama. Kalau dramanya mau dihilangkan, klik aja di sini ya. Pindah ke kiri. Kita mau hitung speaking. Pindah ke kanan. Sangat mudah kan? Oh, kita mau hitung dua-duanya ya sudah, dramanya diklik, pindah ke kanan. Berarti nanti variabelnya ada dua kan, ada speaking dan drama. Optionnya diklik sama, ya udah continue, klik OK. Nah, jadi beda kan tabel yang di atas itu hanya menghitung satu variabel, sementara tabel yang di bawah menghitung dua variabel. Menghitung dua variabel. Nah, kalau penelitian itu hanya mencari atau sampai ke sini, ya sudah, tinggal nanti diolah. Karena kalau deskriptif itu selain ini juga harus ditampilkan dengan persentase. Berapa yang sudah memenuhi KKM, berapa yang belum memenuhi KKM, minimal itu. Jadi dari min itu nanti bisa menghitung KKM, kemudian baru dipetakan berapa yang di atas KKM, berapa yang di bawah KKM. Itu apa namanya, kembali ke Excel lagi ya. Jadi kalau deskriptif saya sarankan pakai Excel aja, nggak usah pakai SPSS ya. Itu lebih praktis. Ya. Ini juga bisa di copy ya, di kanan, copy, nanti dipindah kemana. Jadi sangat praktis ya SPSS ini, praktis. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan ada yang mau bertanya. Pak, saya mau tanya Pak. Ya. Silakan. Untuk pengkopiannya itu nanti langsung copy ke Microsoft Excel gitu ya Pak? Jadi data itu ya Pak? Jadi untuk pengkopiannya ini kan tadi diklik di area di bawah apa di dalam ini bergaris apa ini warna ini ya. Jadi di situ klik kanan dan klik copy, lalu buka, kalau belum terbuka ya buka MS Word. Ini biasanya kan skripsi kan pakai MS Word ya. Atau pakai yang lain lah apa aja. Lalu di situ di mana letaknya, kemudian baru kursornya ditaruh dan paste, bisa paste spesial. Misalnya, saya mau pakai misalnya RTF, udah oke. Hasilnya sama aja. Jadi hasilnya sama aja ya, dengan paste yang manapun hasilnya akan sama. Lalu kalau misalnya ya di metode penelitian ya, di metode penelitian itu ketiga ya. Misalnya kalian mengatakan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif
dengan teknik descriptive analysis. Ya, teknik analisis deskriptif kuantitatif. Maka spesies sampai di sini udah selesai. Ya, udah selesai. Ya. Atau kalau mau lebih lengkap, misalnya kita optionnya kita aktifkan ya. Tapi ini dengan kurtosis dan sikunas itu nanti bisa memberi hasil analisis yang lebih lengkap. Cuma ya harus dihitung tadi dengan Excel berapa sih siswa yang dapat nilai di atas KKM, berapa yang di bawah KKM. Dari situ kemudian baru dibuatkan kurvanya. Jadi sikunas itu kan bentuk kurvanya ya, bentuk kurva akhirnya kayak kurtosis juga itu tentang bentuk kurvanya. Di kurvanya condong ke kanan atau ke kiri atau condong vertikal atau condong horizontal. Baik, sampai di situ sudah jelas ya. Ini namanya descriptive statistics. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin mencari korelasi tadi ya? Korelasi sama, kita analyze. Klik analyze. Kemudian di sana ada correlate. Di bawahnya ada pilihan-pilihan correlate, regression, non-linear, dan sebagainya. Kita pilih aja correlate. Kita ingin mencari korelasi ya. Karena yang kita korelasikan 2, maka bivariate ya. B itu kan 2. Variate itu variabel. Jadi variabelnya 2. Variabelnya apa? Sudah? Sudah sampai sini tadi? Sudah, Pak. Oke. Sudah. Ini variabelnya dipindah ya. Variabelnya ke kanan, drama, dan speaking. Kemudian kita ingin tampilkan ini enggak? Kalau ini ya diklik. Nih. Kemudian continue. Coefficient correlation-nya pakai apa? Pearson, Kendall, 1 Spearman. Ini ada perbedaannya. Tapi untuk statistik yang sederhana, pakai aja Pearson. Ini yang paling sederhana. Jadi dia tidak membutuhkan misalnya kurvanya harus normal. Jadi apapun masalah. Ini kita pakai Pearson. Kemudian tes signifikansinya 2 ekor, ada 2 variabel. Kemudian flag nanti harus diberi tanda yang signifikan di mana. Kemudian kita klik OK. Nah, dia akan muncul di bawahnya ya. Jadi output itu akan dari atas ke bawah gitu. Jadi korelasi di sini ada korelasi, atau di sini sudah muncul ini outputnya apa? Deskriptif 1 variabel, deskriptif 2 variabel, lalu korelasi. Dimuncul di sini kan. Ini hasilnya sama dengan yang di atas ini. Sama. Cuma karena tadi speaking pertama, kemudian urutannya beda, tapi sama hasilnya. Min-nya juga sama. Nah, sebenarnya yang kita butuhkan, jadi kalau dengan Pearson correlation, ini ada flag-nya ya, ada bintangnya dulu. Maka ketemu korelasinya 0,821. 0,821. Baik drama terhadap speaking maupun speaking terhadap drama. Itu hasilnya 821. Ada korelasi, ada hubungan antara latihan drama dan nilai speaking. Lalu 0,821 artinya apa? Menafsirkan atau membaca korelasi itu kita membaca koefisiennya. Tadi sudah saya sampaikan, koefisien itu
deretan angka antara minus 1 sampai plus 1. Jadi kalau ditarik garis, minus 1, kemudian 0 di tengah, di kanan plus 1. Nah, di antara itu, in between itu ada angka-angka. Misalnya antara minus 1 sampai 0 itu ada minus 0,5, minus 0,25, minus 0,75. Itu antara minus 1 sampai 0. Kemudian antara 0 sampai 1 itu ada di tengah-tengahnya 0,5 kan. Antara 0 dan 0,5 ada 0,25. Antara 0,5 sampai 1 ada 0,75. Oke, itu namanya koefisien. Karena yang kita cari itu korelasi, maka angka itu menunjukkan koefisien korelasi. Berapa koefisien korelasinya? 0,821. Bintang 2 artinya apa? Itu berarti korelasinya positif. Positif karena ini nggak ada muncul negatifnya kan, positif dan signifikan. Bahkan ini sangat signifikan. Kalau bintangnya 1 itu signifikan, kalau bintangnya 2 sangat signifikan. Jadi ada hubungan. Jadi ingat ya, korelasi itu hanya sebatas menunjukkan hubungan, ya, correlate, ada hubungan antara latihan drama dan nilai speaking. Dengan hasil ini, ya, nanti di bab mat itu kan tinggal dijelaskan ya. Tadi saya sudah jelaskan mulai dari hipotesis. Maka di bab mat ini nanti bisa ditulis begini. Oh, ternyata penelitian ini membuktikan hipotesis alternatif AI yang bunyinya ada korelasi antara ikut serta dalam latihan drama dan nilai speaking. Hal itu dibuktikan dengan koefisien korelasi dengan Pearson, teknik Pearson sebesar 0,821. 0,821 itu kalau ditafsirkan begini, antara 0 sampai 1 itu bagi 3. Ada lemah, sedang, kuat. Itu penafsiran yang paling umum. Ya. Kalau ketemunya 0 sampai 0,3, ya, 0 sampai 0,3 itu lemah. Ya, penafsirannya begitu, lemah. 0,31 sampai 0,7 itu sedang. Ya, sedang. 0,71 sampai 1 itu kuat. Kuat. Ya. Jadi 0,821 itu di mana? Di lemah, sedang, atau kuat? Kuat. Ya. Karena dia di atas 0,71. Maka penelitian ini bisa dikatakan dalam penelitian ini hasilnya terdapat korelasi positif dan kuat, ya, atau istilahnya signifikan antara drama dan nilai speaking, antara latihan drama atau nonton drama dan nilai speaking, apapun gitu ya. Jadi kalau ada yang ikut mata kuliah literary appreciation, kalau ada mungkin sekalian untuk penelitian ini. Ya. Jadi skripsinya nanti tinggal diolah aja. Jadi misalnya judulnya pengaruh nonton drama bahasa Inggris, kan kalian pentas itu drama bahasa Inggris. Nanti yang nonton diteliti pengaruh menyaksikan drama bahasa Inggris dan misalnya kemampuan listening, nilai listening. Nah, nilai listeningnya nanti nanya ke guru setelah nonton drama. Gitu. Nah, dihitung nanti. Nah, penelitiannya kan waktu nonton ini anak-anak ini serius nggak? Misalnya nontonnya dari awal sampai akhir. Kalau dia ya, nilainya 100. Kemudian waktu nonton dia serius apa enggak? Apa dia main-main? Kalau dia serius, nilainya 100. Kan gitu. Tapi kalau dia main-main, dia main-mainnya setengah jalan, 50. Kalau dia seriusnya, ya mainlah, main-mainan sebentar, kasih 80. Seperti itu cara memilih. Jadi dengan hasil ini, maka kita sudah membuktikan
bahwa hipotesis satu, hipotesis alternatif itu yang terbukti. Hipotesis nihilnya tidak terbukti. Ya. Logikanya begitu, kalau keyakinan kita yang optimis itu terbukti, maka yang pesimis tidak terbukti. Ya, itu tadi contoh uang dan kesenangan. Jadi kalau semakin banyak uang, jadi kalau semakin banyak orang mengatakan bahwa uang itu berhubungan dengan kesenangan, maka berarti tesis alternatifnya terbukti. Siapapun yang punya uang, dia senang. Ya. Kalau uangnya ditambah, maka kesenangannya bertambah. Kan begitu. Artinya ini logikanya. Nanti di bab materi akan seperti itu. Artinya, untuk siswa yang lain itu, yang belum, ya silakan nonton. Kalau ingin nilai speakingnya naik. Atau ini misalnya ganti dengan film, televisi berbahasa Inggris. Atau misalnya YouTube berbahasa Inggris, apapun gitu ya. Cari di YouTube apa gitu, yang menarik anak-anak, lalu diteliti keluarnya speakingnya, listeningnya, apa writing atau reading atau apa. Ini korelasi ya. Jadi korelasi ini, angka ini hanya menunjukkan ada hubungan. Jangan salah ya. Belum sampai ke pengaruh. Jadi ada hubungan antara bermain drama atau latihan drama dengan nilai speaking. Ada hubungan. Jadi kita belum bisa mengatakan ada pengaruh. Karena kita tidak menghitung pengaruh. Kita hanya menghitung korelasi hubungan. Jadi kesimpulannya juga harus dibatasi segitu aja. Ada hubungan. Pengaruhnya belum tahu, kan belum diteliti. Ya. Ada hubungan, ada pengaruhnya nggak? Belum tahu. Karena kita hanya mencari hubungan. Hubungan itu interpretasinya seperti ini. Yang belum ikut, karena sudah terbukti ya, terbukti kuat, ya itu berdasarkan penelitian saya, kalau dia ikut latihan drama, nilai speakingnya bagus. Ada hubungan. Kemudian saya udah ikut, Mas, tapi kok nilainya jelek? Ya, kamu ikutnya berapa kali? Saya ikut latihannya cuma 2 kali, ya tingkatkan. Kenapa? Semakin banyak latihan dramanya, nilai speakingnya semakin, karena ada hubungan. Jadi kalau ini ditingkatkan, ini juga akan naik. Kalau variabel independennya dinaikkan, maka variabel dependennya akan naik. Ya kan? Sama seperti tadi, hubungan antara uang dan kesenangan. Kalau uangnya banyak, semakin banyak, kesenangannya akan semakin tinggi, kan begitu. Itu penafsiran dari hasil penelitian dengan korelasi. Baik, sampai di situ ya, supaya tidak pusing. Jadi itu dulu, kira-kira sudah bisa dimengerti ya? Iya, Pak. Oke. Jadi nanti di rumah latihan dengan data masing-masing, karena itu yang nanti akan saya minta dikumpulkan di ujian. Ya. Jadi yang dikumpulkan itu 2 file ya, file data, jadi file data dan output. Itu nanti kalau disimpan, itu menjadi file yang berbeda. Jadi nanti saya beri contoh aja deh. Ini file data namanya ya. Ini file data. Klik file seperti yang program-program under Windows yang lain. Tinggal save as. Ya. Mau disimpan di mana? Ya. Mau disimpan di mana? Silakan pilih. Ya. Diberi nama. Ini sudah otomatis namanya seperti ini. Dan simpan ya. Jangan diberi nama ujian statistik. Itu ya boleh. Seperti kalau nyimpan di aplikasi yang Windows. Kemudian untuk output ini sama ya, di file save as. Ini di sini cuma beda ininya aja, ekstensinya. Ini SPF, ini produk. Kalau disimpan di mana silakan pilih. Diberi nama. Jadi
formatnya nanti gini aja deh supaya seragam ya. Nama aja, nama. Misalnya Amelia. Amelia. Kemudian pakai titik aja ya, titik. Misalnya kelas A. Udah gitu aja. Amelia, kelas Oke. Nah, itu aja. Ya. Jadi 2 file ya. File data dan file output. Di format nama filenya seperti itu ya, biar memudahkan saya mempercepat dalam koreksi. Karena biasanya nama ini kan macam. Jangan lupa ya, diberi nama dengan nama masing-masing. Ya, beri nama masing-masing. Jadi itu untuk apa? Untuk ujian. Nanti dikumpulkan 2 file ini untuk SPSS. Kemudian untuk Excel itu bisa digabung di satu file ya, baik data dan grafik itu bisa digabung di satu file, jadi nggak perlu dipisah, bisa di satu file yang sama. Oke, untuk ini saya kira cukup ya untuk korelasi. Jadi satu lagi ya, kita akan lanjut ke regresi tapi tidak hari ini, supaya kalian juga punya kesempatan untuk mengendapkan apa yang sudah kalian ikuti pagi ini. Nah, nanti kita akan ketemu hari apa? Ada usulan? Atau nanti di WA grup aja ya? Disampaikan usulannya ada apa? Di WA grup aja nanti. Larnya nggak muncul. Nggak muncul perhitungannya. Oke. Saya ulang ya. Jadi supaya ini muncul, saya akan tampilkan yang perhitungan. Oh ini ya, ini tadi belum saya share ya. Nah ini. Sudah muncul sekarang ya. Iya Pak. Ini yang di MS Word ya. Kalau yang di SPSS tadi ini ya, output. Nah ini yang tadi tadi lupa ya, maaf ya. Jadi outputnya seperti ini ya. Ini output yang tadi satu variabel deskriptif, dan ini output yang 2 sama ya, sama yang ada di laptop kalian kan, yang 2 variabel. Dan ini yang korelasi ya, yang terakhir kita bicarakan. Jadi ketemunya di sini sama kan hasilnya? Sama Pak. Itu cuma titik 821 itu artinya 0. Jadi nanti kalau di skripsi harus ditambahkan 0 ya, 0,821. Kalau bahasa Inggris kan 0-nya nggak muncul, langsung titik aja. Ini harus dibaca 0,821. Sudah ya. Nanti disimpan sama ya di file, pilih save as, namanya siapa, kemudian kelasnya apa. Udah gitu aja. Nggak usah pakai nomor masuk dan sebagainya. Kita dan sekali lagi masih ya, kita akan ketemu sekali lagi untuk membahas regresi. Nggak akan lama karena kalau korelasinya udah memahami, untuk regresi tidak terlalu sulit. Oke, begitu ya untuk pagi ini. Terima kasih. Nanti saya tunggu kapan apa namanya. Tapi jangan kalau bisa minggu ini ya, karena di depan itu saya harapkan tugasnya sudah dikumpul sehingga nanti nilainya bisa segera diupload. Baik, itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Thank you, Pak. Pak.